Bismillah. Bismillah, mulai saja kita wawancara. Pak, mohon izin untuk waktunya kami bisa mewawancarai Bapak. Yang kami wawancarai ini ada 2 identifikasi masalah yang semestinya masalah tersebut sudah kami identifikasi di sekolah kami masing-masing dan dibantu oleh Ya. kepala sekolah, dibantu oleh guru, dibantu oleh eh, apa teman sejawat, dan 2 identifikasi Pak yang telah disaring dari banyak identifikasi kemarin. Boleh saya share Pak? Silakan, silakan. Ya Pak. Share screen ya. Ya. Ini Pak yang pertama Pak, mengenai pembelajaran HOTS. Telah diidentifikasi bahwasanya masih banyak siswa pada saat pembelajaran matematika di kelas 5 belum bisa menyelesaikan soal-soal cerita berbasis HOT, Pak. Pertanyaan saya yang pertama, selain yang telah kami identifikasi, kira-kira biasanya apa, Pak, yang sering menjadi penyebab terjadinya sulitnya siswa dalam menyelesaikan soal-soal cerita berbasis HOT? Silakan, Pak. Ya, yang pertama barangkali siswa memang belum terbiasa diberikan soal cerita. Itu. Itu yang pertama. Ya, Pak. Siswa belum terbiasa diberikan soal cerita. Lanjut, Pak. Ya, terbiasa ya, bukan terbisa ya. Ya, kesalahan nanti. biasa. Ya. Lanjut, Pak. Yang kedua, buku-buku yang diberikan itu juga masih bukan buku matematika maksudnya ya, buku matematikanya ya. Ya, Pak. Itu juga belum menyajikan soal cerita gitu, bacaan cerita gitu. Lanjut, Pak. Ketiga, barangkali ya gurunya mungkin, maaf nih ya, Ya, Pak, ada masalah, Pak. bahasa saya, Ya, kemampuan guru juga belum menguasai apa soal HOTS, apa itu soal HOTS ya. Yang dimaksud soal HOTS itu apa gitu. Ada gitu aja. Belum sepenuhnya memahami soal HOTS gitu aja. lanjut, Pak. Masih ada? Itu kayaknya itu aja lah. Oh, Pak ya, Pak. Irwan. Ya, Pak. Terus untuk yang kedua, Pak, pertanyaan saya kedua. Saya menawarkan solusi menerapkan pembelajaran kontekstual untuk mengatasi masalah pembelajaran matematika di kelas 5 ini. Bagaimana menurut Bapak, Pak? Ya, pada dasarnya kan kontekstual itu bagus ya. Ya, Pak. Kontekstual itu mungkin saya sebenarnya perlu penjelasan juga lebih rinci yang dimaksud dengan Irwan. Apa itu pembelajaran kontekstual seperti apa kan gitu. Ya, Pak. Jadi pembelajaran seperti apa? Ya, jadi pembelajaran kontekstual, Pak. Jadi misalnya pembelajaran matematika tentang bangun ruang seperti itu. Jadi di sini membawa alat-alat atau media atau membawa anak ke ruang kepala sekolah atau ruang lainnya, di situ suruh mengukur, Pak. Yang berdasarkan berbasis lingkungan, Pak. Seperti itu. Oke. Ya, baik. Ya, sebenarnya jangan ke ruang kepala sekolah ya. Ya, bisa Pak. di luar ya, di luar kan di selasar bisa di itu kan. Ya, Pak. Mungkin di musola bisa kan gitu. Yang lebih situasinya lebih akrab dibanding kalau ke ruang kepala sekolah seolah-olah malah enggak anu ya. Ya, Pak, ya, Pak. Contoh, Pak. Ya. Apapun sebenarnya, apapun penerapannya, jikalau memang itu bisa ya membuat mereka itu memahami yang dimaksud tentang kemampuan matematika dia, misalkan kayak bangun ruang itu kan pasti Pak Irwan juga harus membawa modelnya ya, bukan cuma segera hanya membawa ke ruang yang dimaksud, tetapi juga modelnya.
Iya, Pak. Ya, medianya kan gitu ya, Pak Irwan. Iya, Pak. Ya, kayak gitu. Mungkin yang paling gampang begini, seandainya Pak Irwan membuat media, medianya kertas saja tapi bertuliskan sejumlah uang, gitu. Misalkan uang 5 ribuannya ada sekian lembar, gitu kan. Uang 1.000-nya ada sekian lembar, katakanlah gitu ya. Iya, Pak. Nah itu nanti kan seolah-olah anak itu diberikan pilihan belanja, gitu. Mana yang misalkan dikasih uang katakanlah 50.000, mana yang mereka bisa beli apa saja, kemudian mana yang lebih banyak, gitu. Oh, iya, Pak. Itu juga merupakan itu loh pembelajaran kontekstual itu Pak Irwan. Iya, Pak. Jadi Lanjut ya. buat lembaran-lembaran kertas gitu aja. Gimana itu jawaban itu kan sudah direkam nih, nanti bisa dituangkan lah gitu kan Ya, Pak. Ya, Pak. rekamannya Siap. kan. Ya, Pak. Yang Ya jadi terakhir, Pak. gampangnya oke lah. Ngerti ya maksud aku tadi ngerti yo? Ngerti, Pak. Ngerti, yo. Ngerti yang uang tadi yo? Iya, Pak. Nah. Yang ketiga, Pak. Ada solusi alternatif selain pembelajaran kontekstual itu, Pak, untuk membelajarkan anak mengenai HOTS nih, Pak, supaya mereka mudah menyelesaikan soal-soal berbasis HOT. Ada. Mereka ini ya penerapan model pembelajaran saja. Contohnya penerapan pembelajaran problem based learning. Gitu. Ataupun mungkin project based learning. Banyak itu penerapannya. Gitu, Pak, ya? Ya, boleh juga dengan ini, penerapan STEM. STEM ya. Ya, ada Pak STEM. Ya, kan sekarang menjadi STEM ya. Kalau Ya. bilang STEM nanti tulisannya jadi STEM kalau dibilang Ya, kemarin STEM itu gitu STEM, aja. Pak, ya. Ngerti, Pak? Ya, Oh, itu ya, jadi Pak. anak diberikan tugas untuk membuat project kan itu kan. STEM itu kan lebih banyak ke project ya. Ya, Pak. Apalagi kalau matematika itu keren banget itu. Mantap, Pak. Mereka dengan lidi saja sudah bisa itu. Ya, Pak, mungkin itu yang ini, Gitu. yang pertama, yang kedua itu mengenai media pembelajaran, Pak. Di sini masalahnya kurang maksimalnya penggunaan media pembelajaran yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Telah kami rangkum, ada dari gurunya, ada dari permasalahannya, ada dari siswanya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa yang sering menjadi penyebab ya belum maksimalnya penggunaan media? Kalau menurut Bapak, Pak. Oke. Kalau media itu kan tentu ini ya akan berpengaruh pada kegiatan di pembelajarannya. Mungkin kan jumlahnya juga perlu dilihat Pak Irwan, Bu Rosita. Jumlah medianya yang dibawa guru. Ya kalau siswanya 40 lebih, medianya hanya 1. Dan medianya mungkin maaf ya, gurunya tidak pandai dalam mengatur kegiatan pembelajarannya, katakanlah dia menyusun tempat duduknya gitu ya, formasi siswa, kemudian dia tidak pandai dalam mengantisipasi apa istilah Pak Yanto itu, kalau hanya dikasih contoh satu kelompok nanti kelompoknya nganggur gitu. Oh ya, Pak. Nah itu kan harus menjadi pertimbangan itu Pak. Jadi jumlah Jadi siswa, jumlah medianya Pak. Medianya itu hanya 1 atau 2 gitu. Kan berarti kan nanti dia harus berpikir bahwa harus ada media lain mungkin yang yang serupa gitu ya. Meskipun mungkin dengan cara bisa jadi anak malah justru diajak membuat media, Pak. Kan gitu. Jumlah media itu contohnya gini, ketika bernapas dengan paru-paru gitu kan. Barangkali teman-teman punya model manusia dengan seluruh organ tubuh dalamnya ya. Ya, Pak. Gitu kan Pak Irwan, Bu Rosita? Ya kan? Nah, tapi enggak punya itu bagaimana cara kerja paru-paru gitu kan. Nah kan anak-anak disuruh buat bawa balon 2 gitu kan, setiap kelompok 2 gitu, kemudian sama sedotan gitu kan. Kemudian dengan karton kayak gitu. Jadi penyelesaiannya ya tadi
barangkali permasalahannya adalah jumlah dari media itu sendiri yang masih minim. Itu yang pertama. Yang kedua, guru belum punya pemahaman atau pengetahuan bagaimana membuat media yang serupa gitu, yang sesuai dengan materi. Yang ketiga, nah ini kalau bahasa bangga kita ini banyak guru yang tidak kawam buat kurang apa ya? Kurang termotivasi untuk membuat ya, Dak? Ya, betul. Hanya pasrah pada juga kurang kawah bertanya. Ya kan? Mengikuti kegiatan KKG atau mungkin ada kawan-kawannya mungkin yang lebih muda. Tadi seperti itu permasalahannya. Ya Pak, lanjut Pak. Yang kedua, saya menawarkan pemanfaatan media realistis Pak. Pemanfaatan media realistis dalam pembelajaran. Bagaimana menurut Bapak nih Pak? Ya kalau realistis itu kan medianya sesuai dengannya. Tapi apakah bisa mengakomodir semuanya gitu? Contohnya seperti apa metode atau model yang media realistis itu? Misalkan kan bangunan gitu ya, diajak ke bangunan itu kan gitu kan ya? Ya Pak, atau misalnya masalah tumbuh-tumbuhan, bawa daun, bawa batang misalnya. Itu Gimana, ya Pak? itu lebih baik. Iya Pak. Bagus itu. Justru ya, memang itu yang harus digalakkan ya. Ya Pak. Harus dibudayakan oleh teman-teman. Mungkin kalau membedah kata, bedah ayam gitu ya. Itu yang bedah ayam betul gitu kan, ayamnya bawa gitu, nanti bawa pulang lagi untuk dimasak. Selanjutnya Pak. Ya Pak, yang selanjutnya apakah Bapak mempunyai alternatif lain selain itu Pak? Solusi lain? Ya kalau solusi pasti banyak sebenarnya ya. Selain yang ini ya, artinya bahwa media itu ini yang pertama kalau saya video dulu. Ya Pak. Anak-anak itu ditampilkan ketika setelah membacakan tujuan pembelajaran, anak-anak ditampilkan video. Media Pak. video Pak ya? Ya, video. Media visual berarti Pak. Visual ya. Media visual ya. Audio visual ya, jangan cuma visual tok ya, audio visual ya, karena ada suaranya toh. Ya. Iya. Kalau hanya Ya Pak, video saja tapi tidak ada audionya repot. Nah, itu supaya apa? Pertama anak-anak tertarik gitu. Membangkitkan motivasi anak, ditambah tadi dengan media realistis gitu, realis gitu. Itu lebih memperkuat gitu. Apalagi kalau medianya yang audio video itu bentuknya kayak kartun gitu kan. Oh iya Pak. Wah, itu keren banget itu. Bisa lebih memberikan motivasi sehingga anak mau betul-betul fokus pada mempelajari itu. Juga ditambahkan ini juga Pak, jangan lupa ada pembagian kelompok, diskusi kelompok kecil gitu ya. Ya Pak. Apa yang mati ya? Oh enggak. Mungkin itu Pak. Ada suaranya. Masih ada, masih ada. Masih ada Pak? Masih ada? Enggak Bapak Apa masih lagi? ada? Udah enggak ya? Yang mau Cukup itulah. Cukup ya, itulah. Ya mungkin itu Pak. Nanti kalian yang menambah sendiri ya. Ya Pak. Wawancara Ya, Pak. saya hari ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam segala urusan Bapak. Dan mudah-mudahan dikasih keberkahan. Amin. Saya stop share dulu Pak. Amin. Terima kasih. Sama-sama ya. Semoga kalian juga lancar dalam ikut PPG-nya. Ya Pak. Dan jadi Amin, guru Pak. yang hebat. Sekarang Bu Sehat Rosita. selalu sekeluarga ya. Bu Rosita Pak. Iya, Bu Ya, Rosita. bentar Pak ya. Saya buka filenya dulu ya. Oke.